Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia itu anak bot. Hai guys. Udah seminggu gua nggak upload sampai disangka ditangkap pemerintah. Dan ada juga yang nyangka channel gua jadi channel judol anjing. Judol bapak kau, gua anti judol saat. Jadi kebetulan kemarin gue habis mendamaikan Iran dengan Israel. Dan ya, karena gue belum mau jadi bagian dalam sejarah anjing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Sebelum Perang Dunia III dimulai, karena kebetulan rudal Satan milik Nganjuk belum diluncurkan OTW Amerika, terdapat seorang geng motor yang selalu teriak hobi kami mahal, tapi kalau nabrak mobil selalu bilang, maaf pak, kami orang susah pak. Ya, lu udah tahu susah malah nyusahin orang lagi saat. Perkenalkan, ketua gengnya adalah Agam, karena kalau Anis itu tidak mungkin bermain motor. Karena selain suka ember-ember motor, geng motor ini menjadi tempat pencari rejeki para begundal besutan Nganjuk karena diimbangi dengan pembegalan. Ngapain lu pakai tengah jalan? Ngalengin aja lu, jadi jagoan lu, ha? Ya elah, si Babang malah nyari perkara. Hanya mengandalkan baku hantam, akhirnya sebuah Mio ember pun sold out. Bahkan mereka juga kerap menantang geng motor lain untuk merebut wilayah kekuasaan geng mereka. Sekali lagi mangkal di sini, yang ada mati lu semua. Selain suka melakukan pembegalan, ternyata si Kids Agam juga terlibat masalah percintaan. Bahkan dengan adik dari salah satu anggota geng motornya, panggil aja Rita. Ngobrol situ aja. Semalam di telepon kok nggak diangkat. Dan ketika abangnya Rita bernama Romi melihat permesraan mereka yang takutnya nanti berujung rebahan di kebun jagung dengan beralaskan kardus, Romi pun langsung datang untuk membawa adiknya pulang. Tapi Agam seketika jujur jika mereka udah jadian, yang membuat Romi seketika berbagong ria. Selama ini gue sama Lela jadian. Namun karena Agam melakukan pemilu antara setuju dan tidak setuju, akhirnya Romi pun berkata setuju karena kebetulan ia udah diberikan serangan fajar untuk memvoting kata setuju. Ternyata serangan fajar bisa dilakukan di mana saja ya guys. Nah, keesokan harinya ada Mak Agam yang berjualan cilok keliling dengan Scoopy ember zaman purba yang biasa dipinjam oleh Agam untuk ngedrag di sirkuit Sentul. Dimana ketika Agam datang, ia pun menyuruh emaknya untuk pura-pura tak mengenalinya jika Agam sedang di luar bersama komplotannya. Gaya elit ekonomi sulit sampai sembelit. Malam harinya sambil login game ramah lingkungan yang selalu berkata beban jika kalian kill 0, assist 0, dan cuma menghasilkan angka kematian yang mantap jiwa. Mantep banget itu makiannya. Emaknya pun menyuruh Agam untuk lockout menjadi ketua geng motor dan menyuruh diem di rumah menjaga adiknya yang padahal, buset dah, adiknya udah segede ini minta dijagain gimana lagi bu. Nah, ketika Agam akan berangkat sekolah, yang ternyata si Kids ini sekolah di sekolah kata bejir, mungkin mengambil jurusan perjudolan hingga meraih cita-citanya pergi ke Kamboja, ia pun melempar uang pemberian emaknya karena hanya diberikan uang 20.000 untuk bekal sekolah. Buset dah. Di sisi lain, saat Rita OTW sekolah, ia pun kedatangan abang-abang yang kebelet saknes. Mau kemana cantik? Alhasil saat Agam datang, tentunya dengan motor brem-bremnya langsung mengejar si Jamet saknesan untuk memberikan paham. Mau lagi lo Dan saat berhasil dibuat tepar, datanglah pasukan perjametannya yang mencoba melerai dan berujung akan bentrok antar geng nanti sore. Singkat cerita, ketika sore tiba, akhirnya bentrok antar dua geng pun terjadi yang disebabkan oleh catcalling manusia jamet. Ngecut lu semua. Yang tentunya dimenangkan oleh geng Antrax besutan Agam, tapi sebuah perselisihan kembali terjadi di dalam geng hanya karena Rita melarang Agam melakukan baku hantam sampai salah satu koma. Nah, malam harinya Agam yang masih emosi dengan geng motor perjametan, ia pun mencoba melakukan baku hantam ke markas mereka, namun dihentikan oleh emaknya karena lebih baik bermain Mobile Legends ketimbang mengunjungi hasil Sherlock dan melakukan baku hantam. Namun Agam langsung memberikan ulti beberapa kata doang yang membuat emaknya langsung terdiam seperti suara-suara rakyat yang dibungkam melalui undang-undang. Aduh. Bu, Agam tuh nggak pernah ya minta dilahirin sama ibu. Eleh, lu nyesel karena lahir di Wakanda kan bang? Ya kan? Ya kan? Malam itu juga Agam kagak jadi melakukan baku hantam dan lebih memilih bekerja secara senyap dan diam-diam dengan menekuni ilmu perbegalannya karena kalau nggak begal nggak makan. Namun di sisi lain ada Mak Agam yang sedang mencari warung Madura yang sungguh limited edition di Nganjuk untuk membeli garam. Pasti ada nak, pasti ada yang buka.
Hingga datanglah geng motor besutan Agam untuk melakukan gerbek tas emak Agam, cek. Karena mereka kagak tahu jika itu adalah keluarga Agam, hingga emak dan adik Agam pun seketika tepar. Makanya bang, punya geng motor itu dikenalin mana aja yang boleh di-lock saat. Nah, ketika Romi datang, sungguh terbagongkannya Agam ketika mereview hasil permalingan Romi yang ternyata korbannya adalah keluarganya sendiri. Lu ngerampas tas ibu gua. Hasil tamparan maut pun diberikan oleh Agam yang kemudian mendatangi TKP tempat emaknya dibuat tepar oleh Romi. Sudah ditolong warga dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Saat tahu keluarganya ada di rumah sakit, nambah lagi kebagongan Agam karena kata dokter yang berguru dengan dokter kematian, ia pun ngeband mata adik Agam agar mirip Parsha di Mobile Legends bukan Parsha ungu. Kemungkinan mata adik kamu akan mengalami buta permanen. Ya elah, cuma didorong ke aspal doang bisa buta map anjing. Karena kejadian ini, Agam pun kembali mendatangi Romi untuk memberikan tinjuku tidak pernah meleset. Dan kembali mengajar Romi, bahkan mengajar para anggotanya yang terlibat dalam pengeroyokan keluarganya. Bener buang. Saya suka perpecah belahan geng yang tidak berguna. Nah, malam itu juga Rita pun datang ke rumah Agam bukan untuk menggelar pernikahan dini, melainkan melabrak Agam tentang abangnya yang udah dibuat babak belur. Tapi ketika Rita tahu bahwa abangnya udah membuat penglihatan adiknya terdeletkan secara permanen, ia pun hanya terbagongkan ria dan jadi tahu alasan abangnya pulang berbekal pipi berwarna ungu janda. Di sisi lain, kini geng motor besutan Agam pun memberontak ingin memberi paham Agam atas kejadian barusan, yang dimana saat Agam melintasi tol Cimahi, sebuah baku hantam 1 versus ramian pun terjadi. Mau begal gua? Yang membuat Agam seketika tepar, namun saat tepar bukannya dibawa ke rumah sakit, tapi aduh. Mendingan kita bawa ke kantor polisi aja. Ayo. Mantap. Ketika sadar, kini Agam pun diinterogasi untuk mencari tahu siapa saja anggotanya dan akhirnya besok mereka akan melakukan penggerebekan. Apa nih, Pak? Hingga akhirnya seluruh antek-antek Agam berhasil meet and greet di dalam sel. Nah, di rumah sakit, kini segel mata adik Agam bernama Nita pun dibuka oleh dokter. Dibuka matanya? Saringan. Ternyata matanya segelap masa depan negeri Wakanda yang membuat Nita pun tantrum karena udah tak bisa melihat pasukan plastik-plastik goyang-goyang di layar ponselnya. Buset, plastik nggak tuh? Ketika pulang, emak Agam pun dibuat bagong oleh info dari tetangganya bahwa ternyata yang membuat tepar dirinya dan adiknya menjadi buta adalah anak buah Agam yang membuat emak Agam seketika mengutuk Agam menjadi ikan pari. Inilah bentukan Agam di masa depan guys, jika doa ibunya terkabulkan. Kemudian di lapas, kini Agam kembali melakukan olahraga tangan dengan Romi. Yang untungnya dihentikan oleh para sipir di sana sebelum salah satu dari mereka meninggal yang berkemungkinan adalah Romi, karena jika Agam yang wasted, film pun akan selesai dengan easy gaming. Bang, belakang lu ada jurik, Bang. Di sana kehadiran jurik kebenaran pun memberikan Agam solusi untuk menyudahi dendamnya karena apa yang sudah terjadi tak akan bisa diperbaiki, maka solusinya adalah bertobat. Anjas. Alhasil dengan ceramah cuman beberapa menit doang, kini Agam langsung beribadah ria dengan memohon agar penglihatan adiknya bisa diinstalkan kembali, tapi jika tak bisa, tolong dipasangkan mood agar bisa melihat lagi. Gelap. Dan setelah 1 tahun kemudian, loh, kok cepet banget anjing? Agam pun bebas dari lapas, begitu juga dengan para anggotanya termasuk Romi. Yah, nggak apa-apalah ya, 1 tahun juga lumayan. Daripada pelaku bully sampai korbannya lumpuh, tapi cuma disuruh bersihin masjid, cuaks. Itu yang beri hukuman patut dipertanyakan isi rekeningnya, caks. Nah, saat Agam pulang, yang membuka pintu adalah sosok Dark System, tapi saat mendengar kata Agam, Nita seketika mengunci pintunya. Apalagi saat emaknya datang, si Agam sama sekali tak dianggap oleh emaknya, karena beliau udah mengira anaknya terkena kutukan menjadi ikan pari, sosok yang pernah menggemparkan dunia maya di tahun 2008. Anjas, sampai sujud anjing. Bang, emak asli lu pernah lu gituin gak sih? Meskipun kini udah tinggal serumah, si Agam sama sekali kagak dianggap oleh keluarganya. Bahkan saat menolong adiknya yang buta map dalam mengambil piring, sikit sini bukannya berterima kasih, melainkan semakin membenci abangnya karena akibat Agam kini dirinya tak bisa menonton plastik goyang-goyang.
Bahkan mabar FF dengan teman sekelasnya, begitu juga dengan emak Agam yang hanya bisa mendiamkan Agam tanpa kata-kata. Kemudian di malam harinya, saat Agam GB pahala, akhirnya doanya didengar oleh sang emak yang berflicker di belakang Agam. Karena dengan mendengar kata-kata itu, akhirnya si emak sadar bahwa anaknya udah tobat menuju ke jalan kebenaran. Tidak sesat seperti Coki Pergedel, tapi berbeda dengan adiknya yang masih membenci Agam. Kamu adik abang satu-satunya yang ada di dunia ini, Tin. Ya iyalah Blok, emak lu bikinnya cuma satu doang, dia doang anjing. Apalagi mendengar pertanyaan abangnya yang, aduh, stres. Kamu gak sekolah, Tin? Gimana dia sekolah saat matanya aja kena ban? Nah ketika Nita keluar rumah, nah ini nih. Wajahnya sangat mencerminkan Indonesia emas banget ya guys. Mendengar kata-kata sesat seperti itu membuat Nita menghilang dari peradaban hingga emak dan Agam langsung panik mencari keberadaannya, takutnya malah menggantung. Yaudah, Agam carinya Bu ya. Ya cari. Gimana saat dicari, rupanya Nita sedang dalam perjalanan bertemu Tong Sancong menuju ke kantor desa Tel Aviv untuk melakukan baku hantam dengan Israel. Namun untung berhasil diselamatkan oleh Agam yang tak membiarkan adiknya mengcosplay menjadi John Wick. Tin, kamu mau ngapain, Tin? Abang sayang sama kamu. Kamu jangan bunuh diri. Biarin Tini mati aja. Udah. Tin. Setelah berhasil menyelamatkan adiknya, kini baru aja nongki di terminal bus padahal bawa motor. Datanglah dua minion yang memanggil para warga untuk membaku hantam Agam karena disangka sedang ingin menunggu mangsa untuk dibegal. Begal! Emang warga sesat anjing. Alhasil Agam pun langsung diparani rame-rame, lalu ditinggalkan dalam kondisi mules mencret tak karuan. Keesokan harinya, niat hati mencari info loker, aduh. Begal! Ada begal! Agam pun kembali didatangi manusia sesat yang membuatnya buru-buru kabur dari sana. Di jalan, kebetulan geng antraks besutan Agam melihat Agam dan kembali mengejar Agam untuk memparaninya yang padahal kagak ada salah apa-apa. Buset, anak orang salah apa weh? Hingga akhirnya Agam kembali dibuat babak belur dan ditinggalkan dalam kondisi tepar. Kala itu Agam pun pulang dengan skin lecet pemakaian bagian kening. Ya elah, kasih betadin dikit napa dah biar kelihatan berdarah. Dan keesokan harinya, baru kali ini gua lihat ada juri kesesatan anjing. Kamu harus balas dendam ke Riko, Agam. Entu dia, di mana juri kesesatan berbicara melalui Toa yang berada di dalam neraka untuk menyuruh Agam melakukan perbalasan dendam dengan Romi. Sehingga Agam yang terasut kembali ke settingan pabriknya, yaitu mencari Romi meskipun lagi-lagi dihambat oleh babang-babang jurik berskin Rinso Antinoda membandel. Saya harus hajar Riko biar dia merasakan apa yang saya rasakan. Mantap, lanjutkan bang. Hari itu juga Agam pun berhasil mendatangi Romi dan lagi-lagi dengan dendam lama bersemi kembali, Agam pun katanya akan mendelete Romi dari kehidupan dengan tinjunya katanya. Istighfar Gam, tahan emosi lu Gam. Itu semua udah berlalu Gam. Tapi tetap saja tak mempan untuk diceramahi. Dan untung saat ingin meng-TKO-kan lawannya, Agam pun kembali ke settingan pertobatannya dengan mengingat kata-kata dari juri kebenaran. Gue minta maaf ya sama lo. Gue yang minta maaf ya. Gue yang minta maaf. Ya elah, nggak ada mau nerima maaf. Ya udah sini gue maafin lu Gam. Di sana mereka pun kembali baikan dan Agam kembali datang ke rumah Romi untuk bermeet and greet Ria dengan Rita. Tapi aku masih sayang kok sama kamu sampai sekarang. Iki misi siying simi kimi simpi si kiring. Di lapas kagak pernah dijenguin saat. Setelah baikan, kini mereka melakukan kegiatan positif karena rupanya Romi kini memiliki bengkelnya sendiri dan menjadikan Agam sebagai budak korporat dengan gaji seadanya jauh di bawah UMR Jogja. Namun serendah-rendahnya gaji Agam, ia pun sempat membelikan keluarganya martabak telur karena berharap suasana keluarga mereka bisa baikan meskipun emaknya masih canggung memiliki anak begundal seperti Agam. Bu, ayo Bu. Mau lagi? Setiap hari Agam pun selalu GB pahala, mulai dari merekrut seorang gembel ke rumahnya memasakannya tahu Sumedang cap kaki 3, dan kejadian ini dilihat oleh emaknya. Alhasil kini emaknya kembali mau bercengkrama dengan Agam dengan membuatkannya bekal makan siang. Ini
kamu bawa ke tempat kerja kamu. Bu, agak minta maaf ya, Bu. Setiap malam, kini mereka pun GW pahala bareng-bareng dan dari hasil kerja keras Agam, kini mereka membuka usaha rumahan bernama Cilok Staycation. Cilok Staycation. Yang dimana kebetulan Romi pun datang ke rumah untuk minta maaf dengan emak dan adik Agam tentang kejadian tahun lalu. Dan setelah saling maaf-maafan, kini saatnya melakukan kegiatan ala-ala Baim Wong pada zaman purbakala, yaitu memborong makanan UMKM. Gimana kalau ciloknya aku borong semuanya aja, kita makan rame-rame. Dan tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, selagi kita sekolah memang saatnya kita mengfilter mana pergaulan yang positif dan negatif. Karena sekali kalian terjerumus atau memiliki circle yang full isinya begundal, maka sangat sulit bagi kalian lepas dari circle kalian. Jadi untuk menemukan masa depan yang cemerlang, maka bangunlah circle positif kalian dari sekarang. Anjas, dan gua Wisnu, gua aja kagak punya temen, Sat.